إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yul Azwar. Minat saya awal-awal bertemu dengan Ustaz Arifin Ilham. Waktu itu beliau sedang ada di Surabaya. Kemudian saya menghampiri beliau. Ada kata hikmah yang saya dapat dari beliau sebelumnya, bahwa beliau memberikan pesan kepada kami, Bang, kalau kita sungguh-sungguh taat sama Allah, maka dunia akan ikut sama kita. Kemudian beliau memesan sama saya, tolong Bang, kalau ada waktu hadiri majelis zikir setiap Ahad bulan pertama. Saya mulai menghadiri majelis zikir itu, ternyata memang sangat dahsyat. Yang sebelumnya saya ibadah ya biasa-biasa saja. Kemudian kata Ustadz juga, jaga Bang, jaga wudhu, jaga tahajud, jaga sholat berjamaah, terutama di waktu subuh. Alhamdulillah saya sudah melakukan itu semua sama keluarga yang sebelumnya saya suka kasar, sama karyawan juga begitu. Alhamdulillah semuanya sekarang sudah berubah jauh, sama istri dan keluarga bertambah sayang. Semuanya banyak hikmah yang saya dapat. Saya kan punya anak baru satu, kemudian sudah hampir 10 tahun lebih kurang 10 tahun, ini belum punya punya anak kedua. Saya mendengar dari Ustadz Yusuf Mansur bahwa coba mengadakan sedekah. Dengan itu setelah berobat ke sana kemari sudah lelah, ada saran dokter untuk mengambil bayi tabung, mencoba bayi tabung. Tapi saya balik, bukan untuk biaya bayi tabung, malah saya balik biaya bayi tabung saya sedekahkan ke anak yatim. Alhamdulillah itu berhasil. Tapi mungkin Allah berkata lain. Belum lama setelah 3 bulan sudah berhasil, bayi itu ternyata tidak bergerak jantungnya. Kemudian lemas hati ini semua, berhari-hari saya menangis, agak protes sama Allah. Kenapa begini? Saya kan sudah taat sama Allah, kok seperti ini? Kemudian alhamdulillah waktu itu Ustadz Arifin nelpon saya. Kemudian ada kata-kata kunci dari beliau, Bang, orang beriman bukan tidak pernah diuji. Rasulullah saja pernah diuji dan doanya tidak dikabulkan, Bang. Ya malah ternyata dalam hikmah ini ada yang lebih hebat. Ada kenikmatan yang luar biasa ketika hadir di majelis zikir, majelis ilmu, dan menjaga sholat 5 waktu di masjid. Itu luar biasa nikmatnya. Ada hikmat baik di dalam diri saya dari Allah, yang pasti ada yang terbaik. Ustadz, ya. Kita bahagia sebelum dilanjutkan hijab hati, Ustadz. Ada berapa kawan-kawan kita dan yang merasakan hikmah dari mereka berzikir, lalu mereka bertobat yang tadinya dari penuh dengan dunia yang al-jahlu, wasa'i, zunub, tapi sekarang sudah insya Allah terus istiqomah di jalan Allah. Hadir di sini, Ustaz. Hadir. Boleh ya. Siapa yang mau? Bang Yul dulu deh, Bang Yul. Allah. Bang Yul ini pedagang mobil. Boleh sedikit Arifin sampaikan. Arifin kenal beliau menghampiri Arifin ke Surabaya, Ustaz. Jadi ngejar ke Surabaya, saking pengennya ketemu. Dan Arif bilang kalau mau ketemu Arifin gampang,
subuh di masjid. Terkejut lagi beliau, subuh jam berapa Ustadz? Itu sejarah itu. Jadi kalau mau ketemu arifin gampang, ikhwatal iman, wahai penduduk negeri yang insya Allah diberkahi oleh Allah, datang saja ke Masjid Az-Zikra subuh-subuh. Arifin tidak keluar dari masjid, insya Allah sampai matahari terbit, insya Allah sampai akhir hayat. Apalagi di bulan Ramadan, gampang. Arifin selalu subuh berada di Masjid Az-Zikra, tidak keluar daerah, di masjid. Matahari terbit, isyraq, baru keluar dari masjid. Demikian pula amalan dari Ustadz Yusuf Mansur dan kawan-kawan. Bang Yul, tolong ceritakan pada kami, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biar kawan-kawan mau melihat, Bang. Oh, sini silahkan. Ya. Ya, waktu itu memang sebelum ketemu Ustadz Arifin, jujur saya jarang subuh ke masjid. Tapi alhamdulillah sekarang setelah bertemu Ustadzku ini, alhamdulillah saya selalu mengamalkan subuh berjamaah di masjid. Ya alhamdulillah juga jaga tahajud Ustadz. Bahkan 5 waktu Ustadz. 5 waktu berjamaah di masjid. Ada perubahan itu ya. Alhamdulillah Ustadz. Apa Bang perubahannya sekarang? Istri berapa? Nah kan mulai nggak boleh ngelawan guru Ustadz. Oh boleh, nggak boleh nyamain ya. Nggak boleh. Kalau Ustadz udah 3, kalau guru udah 3 baru dah. Beliau sekarang lembut banget Ustadz. Bahkan keluarganya, anaknya diajak semua ke masjid. Karyawan-karyawan semua diajak ke masjid. Dan senang sekali berderma. Mengamalkan apa yang antum sampaikan. Allahu Akbar. Ya Ustadz, begitu. Kebetulan saya juga ngamalin dari perintah Ustadz waktu itu. Jadi saya waktu itu agak lambat punya baby, kemudian kata Ustadz coba dengan sedekah. Waktu itu saya balik Ustadz. Jadi kalau bayi tabung berapa gitu kan, tapi saya tidak masukkan ke bayi tabung, saya balik uang bayi tabungnya untuk sedekah. Cakep. Gitu Ustadz. Allahu Akbar tuh. Subhanallah. Berapa tahun dulu jarak? 10 tahun lebih Ustadz. Oh, jangan putus asa pemirsa. Jangan putus asa. Jangan langsung nyari biang baru. Sedekah dulu. Lirikannya kacau. Bang Zul 10 tahun dia belum punya anak turunan. Ketika dia kemudian subuh di masjid, berjamaah, dan kemudian menyempurnakan dengan sedekah, Allah hadirkan. Subhanallah. Sekarang umur berapa anak? Udah percobaan kayak dari Ustadz. Kemarin saya baru dapat umur 3 bulan terus meninggal Ustadz. Kita doain Bang Zul. Kita doain di bulan suci Ramadan, kita doain. Pemirsa, kita doa mudah-mudahan Bang Zul dan semua jamaah yang hadir di sini dan yang di rumah yang belum punya anak keturunan, mudah-mudahan Allah hadirkan anak keturunan di tengah-tengah mereka. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Buat yang belum punya anak keturunan karena belum ada jodohnya, mudah-mudahan sekalian Allah berikan jodoh yang soleh-soleha, lalu hadir di antara mereka semua keturunan yang soleh-soleha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, di bulan puasa yang penuh dengan barokah ini, yang diaminkan oleh guru kita semua Ustadz Arifin, dan diaminkan oleh semua pemirsa di seluruh tanah air ya Allah, dan semua yang hadir di Masjid An-Nur ini, dan Bang Zul dan seluruh jamaah yang belum memiliki anak keturunan. Amin ya Allah. Allah berikan anak keturunan. Amin. Dan mudah-mudahan punya niat nawaitu menjadikan anak turunannya anak turunan yang penghafal Quran, yang soleh-soleha, yang ahli zikir. Mudah-mudahan juga terang dunianya, terang akhiratnya. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nama saya Satria. Silakan Bapak bertanya. Menurut Imam Syafi'i, bahwasanya hati yang kotor atau orang yang selalu melakukan maksiat itu tidak akan mendapat hidayah. Ya. Pertanyaan saya, bagaimana seseorang itu bisa berubah kalau tidak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu perkataan gurunya Imam Syafi'i, ini Imam Nafi. Nah, beliau memberitahu Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i ngadu begini dan begitu.
Dan yang dilakukan sama Imam Syafi'i kan kemudian membersihkan hatinya. Padahal kan maksiatnya Imam Syafi'i maksiat hati itu sebenarnya. Pada saat itu dia cuman ngata dalam hati tentang seseorang yang beribadah gitu. Itu doang tuh, apalagi dosa kayak kita nih yang mulut jalan, hati jalan, pikiran jalan. Astagfirullah. Kayak apa tahu dah, tapi emang Allah Maha memberikan kesempatan ya Pak ya. Mudah-mudahan dengan kita bersihin seperti yang Ustaz tadi bilang, kita bersihin dari semua dosa-dosa, kezaliman-kezaliman, terus juga waksangka, segala macam lah. Nanti insya Allah hidayah itu juga jadi datang, karena kalau hati udah bersih, nurnya itu datang. Syukur-syukur nanti nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Cahaya di atas cahaya tuh urusan dunianya begini. Urusan dunianya. Bang, ada nggak ya mau beli rumah ya? Gitu. Itu nur tuh sebenarnya. Ya ntar coba nih cariin. Mudah-mudahan ada kali gitu. Terus orang itu pergi, kita doa, kita apa. Ada tamu datang. Ngobrol-ngobrol, tamunya blekak. Ya, kayaknya pindah di sini enak kali ya. Ada yang dijual rumah itu nur ala nur. Itu kalau dunianya itu begitu. Nur ala nur begitu. Subhanallah. Nur, orang datang. Atau orang ngomong, anak saya ini butuh pekerjaan gitu. Oh, kayaknya ada deh. Tadi aneh tanyain deh gitu. Itu udah nur sebenarnya. Udah ada cahaya walaupun sedikit. Allah Karim Antallah, datang paman nih ke rumah dia. Dia bilang lagi bangun pabrik gini-gini. Terus dia ngomong nih adek. Ya kalau emang abang bangun pabrik, ponakan aja tuh suruh kerja. Ya udah itu kok training. Nur ala nur. Yang itu modelnya. Ya, tapi bersih dulu. Kalau nggak bersih, istidrat. Az-zulm ala zulm. Zulm ala zulm, berganda-ganda, ya, kazulumatin fil bahr, ya, kata Allah, hatta idza akhraja yadahu lam yakat yaraha, berganda-ganda, jangan sampai begitu, berganda-ganda, malamnya kejebolan, paginya ketipu, sorenya lagi ketiban, gitu, jangan sampai begitu. Kalau bisa kita nur ala nur. Jadi kita bersihin hati, tema kita sesuai dengan malam hari ini adalah kita bersihin hati. Nanti hidayah Allah itu datang. Nah, hidayah Allah tadi saya bilang, saya perlu membawa teman-teman juga kepada urusan dunia Ustaz. Karena emang kan teman-teman ini senang. Kalau sama urusan dunia kan jadi senang. Nah saya ngasih tahu, hidayah itu juga untuk urusan juga dunia. Dimana ya tempat biar anak saya bisa kuliah gitu. Hidayah datang, ada surat lah panggilan dari UI. Ada surat panggilan dari ITB, UGM, IPB gitu loh. Itu datang kok bisa datang ke meja dia gitu. Ya iyalah, ibunya dari mulai SMA kelas 1 tengah malam terus berdoa sama Allah. Petunjuk itu datang. Nggak ngerti judulnya, tapi Allah bikin dia paham. Nggak tahu, Allah bikin dia tahu. Subhanallah. Allahu Akbar. Pertama dari ikhtiar seorang hamba itu bermujahadah untuk mendapatkan hidayah Allah. Baru Allah beri. Dia mau dulu, bukan dia tolak. Makanya kafar tertutup, dia nutup diri. Bukan Allah nggak ngasih hidayah, Allah kasih, cuma dia tutup, dia tolak. Bukan dia tahu bahwa zina itu dosa besar, tapi dia terus berzina. Bukan tidak tahu korupsi itu dosa besar, dia tahu tapi terus melakukan korupsi. Berarti dia belum mau taat. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Mereka bermujahadah. Nah abang kan sudah bermujahadah, makanya hidayah naik terus 10%, 20% naik. Bang Jul dulu kan subuh aja dulu di masjid, sekarang udah 5 waktu. Dulu wudunya belum berat Ustadz, wudu Ustadz. Sekarang nggak bisa kalau nggak wudu, karena terus meningkat. Nah sama ngaji itu meraih pintu hidayah besar sekali. Duduk ngaji naik terus. Kalau nggak ngaji makin jauh. Makanya iman terus naik. Yazidu fi taatillah, bertambah kuat iman karena dia taat kepada Allah. Tambah hidayah karena beriman dia, lalu dia tahajud. Karena tahajud tambah kuat iman dia. Karena iman dia hadir di majelis ilmu. Karena hadir di majelis ilmu tambah kuat iman dia. Karena iman dia sholat duha. Karena sholat duha tambah kuat iman dia.
Nah, wayan kusu fi ma'asatillah. Dan iman itu hancur karena dia tidak mengamalkan. Dia tahu ilmu tahajud, dia tidak tahajud. Dia tahu ilmu duha, tidak duha. Apalagi sampai dia berbuat maksiat, hancurlah. Nah, yang kedua dari pintu doa. Tadi doa orang soleh. Boleh jadi kita jadi orang soleh ini bukan karena siapa-siapa. Karena doa engkong kita dahulu, kakek kita dahulu. Ustaz Yusuf Mansur menjadi da'i Allah karena doa kakek beliau, ayah beliau dahulu. Doa teman-teman kita yang soleh, orang-orang soleh. Atau tetangga kita yang malam dia berdoa. Maka itu doaul akhi li akhihi bizahril ghaib mustajab. Doa seorang sahabat secara diam-diam kepada sahabatnya sangat mustajab. Arifin duduk sama guru Arifin di Tanah Suci waktu di bulan Ramadan. Ya gitu, nangis. Tanya selesai itu, tadi doa apa guru? Saya mendoakan yang di sebelah saya, kakinya ada koreng Ustaz. Kasihannya, semoga Allah sembuhkan. Itu mahal sekali ilmu itu dapat bagi Arifin. Mengiang-iang sampai sekarang. Padahal itu 7 tahun yang lalu. Karena itu ketika Ali berdoa, Rasul mengingatkan, jangan doa untuk dirimu. Ingat, seorang pelayan umat yang berdoa hanya untuk dirinya, faqad khonahum, sungguh dia mengkhianati umatnya. Ustaz Yusuf Mansur nggak boleh doa untuk beliau, untuk diri beliau. Arifin nggak boleh doa untuk diri Arifin saja, tapi untuk umat selalu. Bahkan kalau Arifin berbuat maksiat, berarti Arifin tidak hanya maksiat pada diri Arifin, tapi mengkhianati umat secara besar-besaran, walaupun tidak ketahuan sama umat. Pengkhianat, makanya kabura ma'tan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besarlah kebencian Allah pada orang yang ngomong tapi tidak mengamalkan apa yang dia omongkan. Allahu Akbar. Istiqamah, istiqamah, istiqamah. Jadi kelezatan agama Islam ini dalam hidayah istiqamah. David. Ya. Ustadz, ini ada satu pertanyaan Ustadz. Menarik sekali pada saat Ustadz bicara istiqamah. Pada saat menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Seringkali dengan budaya yang ada, dengan culture yang ada, hal tersebut jadi nggak gampang Ustadz. Misalnya saya ingin bertobat. Saya sudah niat dari rumah mau memperbaiki kesalahan saya yang biasa saya lakukan. Sudah sholat malam, sudah sesampainya di tempat kerja, kok saya jadi nggak bisa? Karena di sekitarnya masih begitu. Dan mau nggak mau, suka nggak suka, harus gitu. Ini jadi akhirnya begitu, muncul pembenaran. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak ada kesan seolah-olah oleh orang sekitar bahwa sok suci, sok benar, dan lain sebagainya. Dan kita bisa tetap istiqomah gitu dalam kehidupan. Silakan. Natijatukum ala imtihanikum. Nilaimu berdasarkan tantanganmu. Makin besar tantangan, makin hebat godaan, maka makin besar nilai kita di hadapan Allah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang takutnya kepada Allah sangat hebat, lalu dia kendalikan nafsunya, maka surgalah untuknya. Maka jadilah mutiara di sela-sela lumpur. Yaqtalitu walaki yatamayyazun. Bergabung, bergaul, tapi berbeda. Bergabung, bergaul, tapi berbeda. Berbeda. Jaga prinsip dakwah. Cahaya itu tidak akan bisa dikalahkan oleh kegelapan. Justru kegelapan akan dikalahkan oleh cahaya. Hanya cahaya itu jangan kegeeran dengan hadiah hidayah cahaya, dan jangan merasa paling suci, sinis, dan memponis orang lain. Seringkali tergelincir di situ gitu ya. Itulah tadi beliau menyebut mainnya hati tadi. Seperti ini, ikhwah fillah jamaah jutaan melihat Ustadz Yusuf Mansur, melihat Arifin. Tapi hati Arifin dan hati Ustadz Yusuf kan ditatap oleh Allah. Yang paling bahaya bagi kami seorang juru dakwah adalah al-ujba, bangga diri. Dan itu tanda kelemahan iman. Kelemahan ihsannya bahwa Allah melototinya, Allah menatapnya.
Maka satu saat nanti tema kita mengapa orang sampai berani maksiat. Kita akan bahas itu. Baik. Karena dia sudah mengalihkan, mengesampingkan bahwa Allah menatapnya, Allah memperhatikannya, Allah mendengarnya. Kok bisa? Sampai Allah bertanya, hei manusia, tega sekali kau berbuat maksiat dalam tatapanku. Kalau itu yang terjadi, David, kalau hati itu terus mendekat kepada Allah, Allah percikan sifat rahmat, sehingga kepada siapapun dia penuh dengan kasih sayang. Makanya kalau sudah hak, tawasobil hak, tawasobil sabar, tawasobil marhamah. Kalau sudah hak, sabar dan kasih sayang. Tanpa merasa paling suci, dia bergaul dengan penuh kasih sayang. Dia bersahabat, tapi akan memberi cahaya yang luar biasa. Sehingga begitu temannya pergi, temannya kangen ingin ketemu kembali dengannya. Bukannya menjudge ya. Bukan menjudge. Bukan menjudge atau menilai seseorang, kadangkala begitu. Ini tergelincirnya di sana. Pada saat seseorang baru mengenal Islam, merasa dirinya mendapatkan ketenangan, begitu melihat ada orang yang belum, dia nggak bener. Bisa kayak gitu, ini khilaf bisa ke sana gitu. Ya, nah, benar. Kita harus menjaganya tuh, begitu dia. Dan seorang yang ikhlas tuh tidak mudah tersinggung. Kalau dia tersinggung, tanda dia belum ikhlas. Sekarang orang mencacinya, besok orang akan memujinya. Dulu dia musuh, sekarang dia sahabatku. Idfa billati hiya ahsan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Tolaklah orang yang jahat kepadamu dengan cara yang baik, seakan mereka sahabat karibmu. Ayat Quran tuh, surah Fusilat. Fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Berkat rahmat Allah engkau hai Muhammad bersikap lemah lembut. Seandainya kau keras hati, keras kepala, keras tangan, lan faddu min haulik, mereka lari membencimu. Maafkan mereka, doakan mereka di penghujung malam, beri hidayah mereka ya Allah. Bermusyawarahlah dengan cara yang hikmah. Kalau kau tetap ingin cita-citamu tercapai, serahkanlah kepadaku. Sesungguhnya aku Allah menyukai hamba yang tawakal. Dalam ayat lain, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Lihat, fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Indah itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amin. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Nastaghfirullahal azim wa natubu ilaih. Ya Allah, ampuni kami semua. Ampuni istri-istrinya para suami. Ampuni suaminya para istri. Ampuni anak turunan kami. Ampuni ayah ibu kami. Ampuni semua saudara-saudara dan keluarga kami. Ampuni segenap kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat di seluruh duniamu ya Allah. Fi kulli makan, di semua tempat. Fi kulli zaman, di semua zaman. Ila akhir zaman, sampai akhir zaman. Allahumma ja'alna jami'an, jadikan kami semua ya Allah minal muslimin, al-mu'minin, al-muttaqin, al-ghashi'in, al-sabirin, al-syakirin, al-qanitin, al-mukhlisin. Allahumma ja'alna minal ulama'il amilin. Allahumma ja'alna ya Allah minal maqbulin. Allahumma ja'alna minal musabbihin. Allahumma ja'alna minal dhakirin.
Allahumma ja'alna ya Rahman minal faizin as-salimin an-najihin fid darain fid dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Amin. Wa la taj'alna min ahlin nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar. Kami Ustadz Yusuf Mansur dan Arifin tentu banyak bicara, banyak salah, sok alim, sok pinter dan sebagainya. Mohon maafkan kami. Kami belajar dalam berdakwah. Banyak kekurangan bahkan kesalahan. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Semua ampuni kami ya Allah. Terima kasih nikmat-Mu ya Allah. Terima amal ibadah kami, puasa kami, tarawih kami. Maafkan kekurangan kami dalam melaksanakannya ya Allah. Minal aidin wal faizin ya Allah. Berkahi negeri kami ya Allah. Wallahu akbar. Baik pemirsa Antv dimanapun saja Anda berada, alhamdulillah dengan demikian berakhir sudah acara kita pada kali ini. Semoga kita semua bisa menjaga hati kita dan Allah senantiasa melunakkan hati kita untuk bisa menerima cahaya kebenarannya, dan semoga hembusan-hembusan rahmat Allah bisa kita dapatkan di bulan suci Ramadan ini. Saya David Ali undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.